Oke guys, jadi hari ini balik lagi sama aku. Kita bakal lanjut di segmen Kepoin Jurusan. Nah, Kepoin Jurusan kali ini aku bakal ngobrol sama temen aku Mario. Dia dari jurusan Kimia IPB. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada ketertarikan masuk di ilmu murni, contohnya kayak kimia, bisa ikutin aja video ini sampai dengan habis. Tapi jangan lupa di subscribe dulu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, nah kali ini kakak bakal ngobrol sama teman kita dari Kimia Murni. Nah karena kemarin di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang ilmu komputer, kemudian tentang ilmu hukum. Nah sekarang kita nanya-nanya sama teman kita yang ada di jurusan ilmu murni. Karena kan banyak banget ya pertanyaan, kalau jurusan kimia tuh jurusannya bakal jadi apa sih? Atau biologi murni bakal jadi apa sih? Nah, mending kita langsung tanya aja ke narasumber ini, dia Mario dari Kimia IPB. Halo Mario. Halo Kak. Oke, Mario silakan diperkenalkan dulu ke teman-temannya. Halo Sobat SG, perkenalkan aku Martinus Marlemuel. Biasa dipanggil Mario, saat ini sedang berkuliah di IPB University, jurusan Kimia Murni, masih semester 1, jadi masih bobo maba banget nih. Alumni SG Almatus Timur. Nah, ya itu dia. Dia dari siswa SG dan sekarang udah masuk Kimia IPB. Oke, Mario, kita langsung aja bahas tentang kimianya. Jadi di kimia tuh Mario belajar apa aja sih? Atau apa sih jurusan kimia tuh apa gitu? Jadi dari nama jurusannya aja udah ketebak ya Kak, jadi kita mempelajari ilmu kimia. Nah, tapi untuk pada jurusan kimia murni itu arahnya lebih ke penelitian atau praktikum laboratorium. Jadi mahasiswa kimia murni itu dituntut paham ilmu kimia dan bisa menerapkannya untuk menemukan formula baru atau memperbaiki formula yang sudah ada sebelumnya. Nah itu tadi tentang kimia. By the way, aku ini adalah jurusan pendidikan kimia dulunya. Jadi mungkin di video kali ini kita bisa mengkomparasi langsung antara kimia murni dengan pendidikan kimia gitu ya teman-teman ya. Mata kuliah wajib apa aja yang harus dilakoni oleh para kimiawan dan kimiawati? Jadi ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, agama, kimia dasar, kimia organik, kimia lingkungan, kimia matematika, sama karena aku baca di IPB University, yaitu pertanian, jadi aku mendapatkan materi matkul wajibnya itu pertanian inovatif. Pertanian inovatif. Berarti di jurusan itu kamu melihat melihat isu-isu pertanian dari segi kimia, atau memang itu ya udah mata kuliah wajib aja gitu, atau memang harus dilihat dari perspektif seorang kimia? Mata kuliah wajib aja sih Kak, jadi nggak dari perspektif kimia, jadi kita emang melihat pertaniannya gitu. Selanjutnya, nah ini yang paling sering kalian tanyain adalah prospeknya, karena kesannya nih orang kimia tuh mau jadi apa gitu ya. Mungkin banyak juga orang tua di luar sana yang merasa mau jadi apaan lu masuk kimia doang atau biologi doang gitu. Nah sekarang kita mau tanya nih, prospeknya bakal jadi apa aja sih Mario? Prospek kimia murni itu sendiri tuh luas banget ya Kak. Jadi itu yang pertama bisa jadi quality control, ya mengecek kualitas produk dan risiko yang bisa terima konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Kemudian bisa menjadi analis laboratorium karena kita kan arahnya ke praktikum laboratorium ya Kak. Terus kemudian kita bisa jadi kerja di perusahaan obat, di BNN juga bisa untuk menganalisis produk narkoba. Kemudian menjadi ahli kimia juga bisa, peneliti juga bisa, dosen atau guru pun juga bisa. Jadi banyak banget Kak. Oke. By the way, kalau misalkan analisis produk narkoba tuh dicoba dulu apa enggak ya? Enggak kan, kandungannya Kak. Oke. Siapa tuh dicoba dulu kan, biar tahu nih, oh jadi fly nih gitu misalnya. Oke, skip. Oke, lanjut kita ke perbedaan. Oke, perbedaan antara kimia murni, teknik kimia, dan pendidikan kimia. Mungkin Mario jawab yang kimia dan teknik kimia dulu, mungkin nanti pendidikan kimia biar nanti aku bantuin jawab. Oke Kak, jadi untuk perbedaan kimia murni sama teknik kimia itu, kalau kimia murni itu fokus utamanya di bidang ilmu kimia dan arahnya lebih ke penelitian atau praktikum laboratorium. Nah, kalau misalkan teknik kimia itu penerapan kimia dalam skala industri. Jadi bagaimana cara untuk menghasilkan suatu produk secara efisien dan efektif berdasarkan ilmu kimianya. Nah, kalau berdasarkan proporsi kimianya pun jelas lebih banyak dari kimia murni, karena kalau teknik kimia walaupun namanya teknik kimia, tapi kimia itu hanya dasar aja dan lebih fokusnya tuh ke fisikanya. Iya betul banget, kimia. Teknik kimia, perlu catat, teknik kimia itu banyak fisikanya.
Jadi mungkin yang kamu lebih suka fisika, lebih cocok ke teknik kimia, betul ya? Bener banget. Tapi by the way dari dulu emang Maria tuh suka kimia ya? Aku suka kimia sejak kelas 11 sih. Karena apa trigger yang membuat seorang Maria jadi suka kimia? Jadi tuh sebenarnya ceritanya gini Kak, karena aku kelas 10 emang agak nggak suka kimia gitu ya Kak, karena belum ngerti banget. Nah, semenjak kelas 11 aku tuh kan mulai kelas ISG alternatif itu kan kelas 11. Nah, kebetulan aku dapat guru kimia itu Kak Yopa kan. Kak Yopa tuh bener ngajar tuh detail, terus pelan-pelan banget. Terus aku juga kayak sering nanya ke Kak Yopa Kak, jadi jatuh cinta gitu loh sama kimia. Karena makanya. Terus lanjut. Jadi SG itu sebenarnya mengantar aku tuh ke jurusan kimia yang sekarang aku lagi jalan ini Kak. Oke. Orang-orang tuh sukanya baca buku gitu. Ini kok suka kimia? Orang tuh mungkin nggak ada sesuatu yang lebih lu sukain apa ya? Oke. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda. Oke. Nah, kemudian perbedaan tadi udah. Sekarang kita nanyain soal peminatan. Karena tadi memang setiap universitas itu punya peminatan yang berbeda-beda. Nah, peminatan yang ada di IPB tuh kimianya ada apa aja, Mario? Jadi kalau di IPB itu ada 4 peminatan kimia. Yang pertama ada kimia organik yang mempelajari senyawa, karbon dan turunannya. Kemudian juga kimia anorganik yang mempelajari senyawa dan karbon. Ketiga ada kimia analitik yang mempelajari analisa suatu senyawa untuk melihat komponen penyusunnya. Dan terakhir tuh kimia fisik, yaitu gabungan ilmu kimia sama fisika. Jadi lebih fokusnya ke atom gitu. Oke. Nah, untuk Mario sendiri lebih tertariknya ke yang mana, peminatan yang mana? Karena aku nih orang yang suka melakukan penelitian di laboratorium gitu, jadi aku milihnya kimia analitik. Oke, kimia analitik itu dulu aku pernah jadi asisten lab kimia analitik, karena memang kan kita dapat semua itu ya. Meskipun tidak ada peminatan khusus kalau waktu zaman aku kuliah, tapi aku pernah jadi asisten lab kimia analitik dan itu lumayan ribet ya. Lumayan ribet karena mungkin nanti Mario akan ngerasain yang namanya menghafal endapan anion, kation yang ada skemanya besar sekali itu, dan dulu saya hafal, sekarang saya sudah tidak hafal. Lupa semuanya, tapi nggak apa-apa. Oke, tadi peminatan, lanjut. Nah, ada hal apa aja yang menarik selama Mario sudah masuk di IPB? Mungkin Mario boleh cerita dari segi IPB-nya atau mungkin dari segi jurusan kimianya. Baik Kak, jadi kalau untuk teman-teman sobat SG yang masuk IPB University, jadi di IPB University itu agak unik sistemnya. Jadi untuk semester 1 sama semester 2 kita semua mahasiswa dari semua jurusan di IPB University itu ditampung di suatu tempat yang namanya itu PKU, yaitu Pendidikan Komunikasi Umum. Jadi di Pendidikan Komunikasi Umum itu kita semua dari mahasiswa jurusan di IPB itu belajar bareng mata kuliah yang sama. Dan kita teman-teman kelasnya pun ditampung itu nggak hanya jurusan kimia aja, fisika aja, tapi kita semua dapat teman-teman dari jurusan lain, misalkan ada kehutanan, perikanan, pertanian gitu Kak. Nah, itu sih yang unik dari IPB karena kita jadi banyak dapat teman baru gitu ya, temannya banyak. Dari jurusan ya? Iya, kita juga bisa melihat problem dari perspektif lain gitu, misalkan dalam bidang kehutanan tuh kayak gimana sih kita melihat suatu hal kayak gitu. Jadi itu menambah wawasan juga sih Kak. Iya benar-benar. Oh ya, by the way tadi kakak lupa untuk ngekomparasi antara kimia murni dengan pendidikan kimia. Nah ini mungkin buat stand juga buat teman-teman semua yang pengen masuk pendidikan kimia, terutama yang pengen jadi guru. Sebenarnya di kimia murni tuh jadi guru juga bisa gitu, cuma ya ada step by stepnya lagi gitu. Nah kita di pendidikan kimia itu sebenarnya dengan anak-anak kimia murni itu yang kita pelajari itu hampir sama teman-teman. Sampai dengan semester 5 atau semester 6 kita masih punya mata kuliah yang kita jalanin itu sama. Nah tapi perbedaannya kita tuh dapat materi atau mata kuliah MKDK atau mata kuliah kependidikan, dimana itu kita mempelajari psikologi perkembangan si anak, kemudian latar belakang si anak, kenapa dia itu sifatnya membangkang misalnya, ternyata ada efek dari kejadian atau trauma masa kecilnya gitu. Karena Mario mungkin kakak boleh cerita sedikit, banyak banget sekarang siswa yang pengen lintas jurusan dari IPA ke IPS dan semua itu pengen itu psikologi. Nah mungkin ini highlight juga buat teman-teman ya, bahwa sebenarnya mata kuliah psikologi atau pelajaran psikologi itu sebenarnya nggak harus dipelajarin di psikologinya langsung. Hampir di semua mata kuliah itu ada psikologinya. Secara nggak langsung mungkin nanti walaupun Mario kimia murni, kamu akan mendapatkan hal-hal yang juga sebenarnya mempelajari secara psikologi, mungkin akan dapat gitu. Oke, jadi pendidikan kimia itu kayak gitu teman-teman. Oke, kalau dari kimianya,
dari kimianya. Ini kan Mario ini masih online ya karena lulusan tahun 2020 berarti ya? 21. 2021 ya. 2021. Nah, online nih. Bagaimana praktikumnya Mario? Jadi untuk praktikum online ini kita hanya menonton saja di rumah. Jadi labnya itu penelitian itu melakukan eksperimen di lab. Jadi kita menonton dari YouTube-nya aja. Jadi kita nanti dikasih suatu lembaran laporan praktikum kimia. Nanti kita mencatat misalkan berapa energi yang diperlukan, reaksinya seperti apa, pembahasan praktikumnya juga seperti apa, dan kita juga nanti menyimpulkan praktikum itu kayak gimana, seperti itu Kak. Nah Mario, berarti kalau misalkan Mario itu praktikumnya nonton video orang, artinya Mario tidak mengalami kegagalan, ngerti nggak? Kan kalau video mah pasti udah di set sedemikian rupa biar nggak gagal ya. Praktikum itu tidak selamanya berhasil teman-teman. Ini harus tahu juga, praktikum tidak selamanya berhasil. Ada praktikum yang gagal. Nah bagaimana dengan Mario bikin pembahasan di laporan? Kan itu udah pasti berhasil. Berarti gimana bikin pembahasannya? Gampang dong langsung. Iya Kak, sebenarnya jadi tuh di videonya itu sebenarnya udah ada pembahasan dari peneliti yang ngomongin secara langsung. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal nyatet aja, tapi di parafrase gitu loh Kak. Jadi jatuhnya ya gitu deh Kak. Iya, tapi Kakak yakin kalau kamu udah offline, kamu akan menemukan banyak struggle yang lebih besar daripada sekarang. Mungkin online tuh struggle-nya ada gitu ya kuota, ya kesulitan, ya beradaptasinya bagaimana dengan online. Tapi offline juga ada struggle-nya gitu ya, ada permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Nah memang ini juga kejadian menarik. Dulu waktu aku masih aktif praktikum, by the way nih ya, di antara jurusan-jurusan murni lainnya, kimia adalah praktikum terbanyak. Setuju nggak? Mungkin kamu udah ngelihat SKS banyak banget kan? Paling banyak teman-teman anak biologi udah selesai praktikum, kita belum selesai gitu ya. Nah di situ karena dulu kakak itu praktiknya offline, jadi kegagalan sangat sering, bahkan mungkin kegagalan kakak tuh lebih banyak daripada keberhasilannya. Oke, ya itu wajar gitu ya, karena memang keadaan sekitar gitu, maksudnya suhu itu mempengaruhi suhu daerah, kemudian zat pengotor juga, apakah airnya bersih atau tidak gitu kan tuh ngaruh. Nah kemudian di kimia itu untuk bikin pembahasan kadang gini, kamu pasti lihat literatur dulu kan? Iya Kak. Iya kan, misalkan praktikum ini, oh dia akan menghasilkan warna hijau, misalkan kayak gitu. Nah kakak juga ngelihat dulu literatur, pas dihasilkan hijaunya tuh nggak seperti literatur. Hijaunya tuh kayak hijau lebih dark lah apalah, dan kita di laporan harus mengasih data foto dan juga tulisan. Bagaimana saya harus bisa mendefinisikan antara hijau itu semua? Hijau itu beda-beda loh gradasinya. Akhirnya saya pernah menulis di laporan hijau tai kebo. Dan kakak beneran nulis. Ini mirip warna hijau tai kebo, emang beneran mirip. Ya saya mau nulis apa kan? Dan asistennya juga ya udah nggak apa-apa gitu, karena emang anak-anak kimia itu mungkin salah satu syarat adalah tidak boleh buta warna. Setuju nggak? Yang ada saat itu ya. Iya. Karena kita harus membedakan warna yang segitu gradasinya berbeda. Kita akan pelajari warna loh, dari pink seulas, pink naik tingkat seulas, sampai ke saking saya udah nggak tahu lagi namanya apa, pink plus pink plus gitu. Saya cuma bisa nulis itu doang, karena saya nggak tahu mendefinisikannya harus apa lagi. Ya itu serunya kayak gitu kalau praktikum offline sih, gitu. Nah mungkin aku juga cerita satu lagi nih. Jadi dulu di lab itu mungkin Mario juga tahu kalau di lab itu kita nggak boleh bawa makanan dan minuman, bener ya? Iya nggak boleh. Iya kan, nggak boleh. Kenapa? Air putih itu mirip dengan semua larutan yang ada di situ. Bedanya cuma ada aromanya doang kalau yang lain. Jadi kita waktu itu kakak pernah kesalahan, emang salah, kakak juga salah. Teman kakak bawa air minum, kemudian nggak sengaja air minumnya tumpah di meja kita. Dan kakak pikir itu air putih. Maksudnya dia tumpah terus ada tumpahan-tumpahan yang lain gitu. Jadi nggak cuma tumpahan itu doang. Kakak pikir itu adalah air putih. Ternyata itu fenol. Fenol sama air putih itu benar-benar secara fisik dia mirip. Kakak nggak tahu mana yang air putih yang tumpah, mana yang fenol. Kakak anggap itu semua air putih karena teman saya ada yang bawa minum. Akhirnya saya taruh masker. Dulu tuh kita pakai masker yang moncong 2, ya, pakai masker moncong 2, ditaruh. Terus dipanggil lah, Noi tolong ambilin spiritus. Oke, saya ambil tuh. Saya ambil maskernya karena mau pakai masker kan. Pakai maskernya itu bekas kena fenol yang di bawah.
dengan otak saya masih mikir tuh air putih. Saya pakai, jadi itu kenanya di sebelah sini. Kena di sebelah sini, awalnya kok panas ya? Lagi ngantri ngambil spiritus nih, kok panas ya gitu. Terus teman saya bilang, "Nuh, melepuh gitu." "Kenapa nih?" gitu. Ya udah. Di praktikum kimia itu kita harus tahu MSDS semua bahan yang kita pakai, material safety data sheets, di mana itu kita harus tahu kalau kita kena itu kita harus ngapain gitu. Nah, kena fenol atau kena larutan apapun, kalau kenanya ke kulit itu harus langsung dialiri air selama 15 menit. Bayangin, lama banget gitu, 15 menit ngucur. Lama banget kan. Itu di posnya udah melepuh. Ya udah akhirnya itu pertolongan pertama kan. Dan bener besoknya, ini unik sih. Dia tuh kayak koreng, tapi kalau koreng kan ada teksturnya ya, ada tekstur kasar gitu. Ini enggak, jadi kayak coretan spidol, enggak ada teksturnya, tapi warna hitam. Dan itu 2 minggu baru hilang. Dan kayak sering banget, apalagi waktu zaman saya masih asisten lab, jadi aslab, kimia analitik, kebanyakan pakai kimia analitik itu kebanyakan pakai zat-zat anorganik ya kan, kebanyakan anorganik. Salah satunya adalah perak nitrat, AgNO3. Kena tangan sedikit itu akan langsung tahu kalau kamu tuh kena, karena dia langsung ngeluarin bercak coklat di situ. Dan itu saya kena sampai 1 tangan, jadi sampai 2 minggu tangan saya sini hitam udah kayak tanda lahir. Pokoknya kecelakaan di lab kimia itu sangat sering terjadi kalau tidak kalau gerasak gerusuk, dan saya tuh tipenya yang kayak gitu, gerasak gerusuk banget orangnya. Jadi orang-orang kimia itu harus kalem, ya nggak harus kalem juga sih, maksudnya jaga diri gitu ya di laboratorium, dikunci rambutnya, kalau pakai jilbab masukin dalam jas lab kayak gitu. Tapi ada jas lab di rumah? Ada jas lab. Ada nggak tugas praktikum yang mungkin bisa pakai bahan-bahan di rumah? Kalau kimia nggak ada sih Kak. Iya ya. Sulit juga sih Kak kalau kimia di rumah. Betul, jadi kalau misalkan zaman SMA mungkin masih ada praktikum-praktikum bisa diakalin gitu, pakai ya udah pakai redoxon misalnya, atau pakai ya udah simpel pakai gula pasir sama gula batu, itu kita bisa menyimpulkan sesuatu lah di situ. Tapi kalau kuliah udah nggak bisa, karena kita harus pakai alat yang memang bahan yang bahan kimia banget gitu ya. Kalau dibeli pun semilnya biasa 100.000. Kalau gagal gimana kan? Mau berapa ratus juta kamu ngeluarin hanya untuk praktikum yang kita nggak tahu gagal atau tidak gitu ya. Oke, Mario itu ngomongin soal kimia. Tadi Mario memang pengen masuk kimia kan? Pengen masuk kimia. Dan ada nggak pas masuk kimia tuh semester 1 berarti udah kimia dasar ya? Iya. Udah kimia dasar udah dapet kan? Ada nggak perbedaan signifikan antara kimia yang dulu waktu SMA belajar sama kimia dasar yang sekarang kamu lagi pelajarin? Karena masih semester 1 kan lebih mengulang gitu ya pelajaran SMA kimianya. Tapi kalau misalkan di kuliah memang diperdalam lagi, jadi ada bagian yang dulu di SMA tuh di skip gitu loh, tapi ternyata di kuliah tuh ada lagi gitu loh, ternyata bagaimana ini dalamnya gitu loh Kak. Jadi emang diperdalam lagi gitu di kuliah. Iya, betul. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau masuk IPB. Oh iya, by the way, Mario nih masuknya lewat jalur apa? Aku SNMPTN Kak. Oke, kita bisa kulik nih, nilai kimianya dulu berapa Mang Mario? Aku memang dari kelas 10 tuh nilai kimia tuh di atas 90 ya Kak, nilai kimianya. Nah, bahkan aku pernah dapat nilai kimia di rapot tuh 99. Wow! Jadi itu memang nilai itu mendukung untuk aku masuk kimia murni. Ya, bagus banget sih emang ya. Oke, itu nilai kimianya. Bagaimana dengan nilai yang lain? Matematika, fisika gitu? Jadi aku ada cerita aja sebelum aku masuk SNMPTN, aku tuh pesimis banget karena nilai matematika wajib itu bener-bener turun banget. Kelas 12 semester 2 karena emang faktor lain juga ya Kak. Jadi nilai aku tuh yang matematika wajib tuh terjun bebas banget, turun 10 poin kalau nggak salah atau bahkan lebih. Nah itu kan kalau di SNMPTN kalau misalkan turunnya jauh banget tuh kayak kecil gitu loh Kak, kemungkinan masuknya. Jadi kalau bisa tuh dipertahankan atau enggak meningkatkan Kak. Jadi tuh spesifik banget kalau SNMPTN tuh karena nilai matematika wajib itu turun banget, tapi puji Tuhan aku masuk Kak. Oke, berarti kamu emang udah doyan banget kimia nih ya. Tunggu, 99 tuh dapat nilai di semester berapa? Ada aku lupa kelas berapa, tapi kelas 11 sih Kak, ingat aku. Wah, kalau udah 99 kamu harus dapat nilai berapa selanjutnya di kelas 12? Tapi tetap 99?
Enggak, aku turun Kak pastinya 97 kalau nggak 96. Tapi masih ya segitu-segitu juga ya. Dan itu masih lolos teman-teman. Dan itu masih lolos. Karena kan sekarang banyak banget ya siswa gitu ya menghindari nilai setinggi itu, apalagi masih kelas 11 kan, harus dapat nilai berapa lagi, mau 101 kan nggak bisa. Ya nggak? Oke, nilai kimia emang udah bagus dari dulu ya. Terus menurut Mario nih, pelajaran apa selain kimia tentunya yang paling kepake pas di kimia, pas masuk jurusan kimia ini? Udah pasti fisika sih Kak. Kimia sama fisika tuh kayak udah ibarat teman dekat gitu loh, nggak usah terpisahkan. Kalau kimia ada fisika. Iya. Kan fisika paling kepake. Sama matematika jelas, karena kan kimia kan menghitung. Di matematika juga paling kepake. Jadi kimia matematika kita. Ya pokoknya basicnya matematika eksponen itu teman-teman harus paham untuk bisa ngolah datanya kimia itu. Basicnya adalah matematika eksponen. Kadang ada juga sih integral ada, tapi itu dikit sih. Kalau seingat kakak ya, kakak udah agak lama juga kuliah, jadi udah agak-agak pudar gitu pikirannya. Oke, terus biologi, gimana dengan biologi di kimia? Kalau biologi kayaknya kalau di kimia ada sih mungkin Kak. Jadi kimia lingkungan ya kan ada mata kuliah kimia lingkungan. Jadi biologinya juga masuk juga secara di situ. Sama biokimia, dulu kakak pernah belajar biokimia. Nah itu ya biokimia. Kalau di PB biokimia tuh udah jadi jurusan sendiri Kak. Jadi aku nggak belajar biokimia. Oh, jadi ada jurusan biokimia sendiri gitu Pak di PB ya? Oke, nah kalau dulu aku tuh salah satu mata kuliah pilihan mau ikut biokim atau enggak gitu, dan disitu aku pertama kalinya tahu mengapa orang kalau habis makan tuh ngantuk. Nah itu ada proses kimianya ternyata di situ. Nah berarti kamu bisa banyak kolaborasi dong berarti ya sama anak biokimia di IPB? Iya Kak. Oke, Mario, itu tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kita tanyakan semua, dan mungkin teman-teman di sini kalau ada yang mau nanyain lagi tentang kimia murni bisa nulis di kolom komen, karena mungkin nanti Mario bisa baca dan bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih Mario untuk waktunya. Mungkin bisa saya goodbye dulu atau mau ngasih tips and trick belajar buat teman-teman sobat SK di luar sana? Oke, jadi aku mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah merhatiin kita berdiskusi, dan juga semangat tuh angkatan 2022 ya, berarti yang mengikuti SNMPTN sama SBMPTN. Jadi persiapkanlah dari sekarang sih untuk SBMPTN, karena jangan ngarepin SNM guys. Nanti kalau misalkan udah pengumuman SNM, dan kan itu kan agak bentar gitu ya jarak antara SNMPTN pengumuman sama mengikuti UTBK, nanti jadi ketar-ketir gitu jadi panik sendiri. Mending kita mempersiapkan dari awal. Kalau misalkan udah terima SNM berarti ya udah itu rezeki gitu. Tapi kan setidaknya kita udah mempersiapkan dari awal gitu Kak. Semangat teman-teman. Selanjutnya ada nggak tips belajar dari seorang Mario? Tips belajar? Belajar sih aku paling ngeringkas gitu. Nggak yang neko-neko banget tuh belajar. Tapi aku pasti ngeringkas materi. Terus udah sih paling ngeringkas doang, jadi aku kayak nggak ada belajar yang sampai heboh gitu. Dan santai ya belajarnya, maksudnya nggak yang gitu. Oke. Karena dengan kalian santai maka pelajaran itu lebih mudah masuk gitu ya. Yang penting jangan SKS aja sih. Iya, betul. Oke, terima kasih Mario kalau gitu untuk hari ini atas bincang-bincangnya, dan buat teman-teman semua nanti yang mau nanya bisa langsung tanya ke Mario di kolom komentar. Dadah Mario semuanya. Dadah Mario. Oke, thank you Mario. Oke guys, nah seru banget kan ngobrolan sama Mario tadi. Nah buat teman-teman yang penasaran dengan jurusan-jurusan lain bisa tulis di kolom komentar. Kita bakal cari narasumbernya, dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe karena video ini pasti bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.